Masing-masing founder itu memiliki alasan tersendiri. Kalau Pak Gartono seperti itu, karena rata-rata pasca presiden itu sudah lengser ke Prabon, itu biasanya ada rehabilitasi nama ya. Nah Pak Harto, menurut beliau itu sampai sekarang pun nggak ada. Nah kalau saya sendiri, saya sebagai eksponen 98, kan waktu tahun Anda jejak digital saya ada. Saya dulu salah satu yang menggagas untuk reformasi tahun 96. Kenapa memilih ini? Sampai kawan-kawan dari eksponen 96 banyak juga yang bilang, "Kun, ente nggak mikir dulu bagaimana bla 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 sisi negatif dari Pak Harto." Terus aku bilang enggak, seburuk-buruk Pak Harto, tapi zaman Pak Harto UUD 45 asli dijalankan. Gitu. Dan ketika itu saya bilang, bukankah dulu kita nggak masalahin masalah Pak Harto dengan segala macam kebijakannya? Yang kita masalahin adalah terlalu lamanya berkuasa Pak Harto kala itu. Jadi amandemen cukup batasi masa periode kepresidenan. Ini UUD 45 malah diperkosa tidak hanya pasal yang itu, tapi juga pasal 33 sehingga menjadi free white liberalism. Jadi ribut antara Menteri Purbaya dengan Menteri SMI kan gitu kan. Ribut antara fiskal dan yang satu lebih mazhab moneter, satu sosialis, satu lebih ke free white. Jadi begitu karena sudah dibuka oleh 2002 ini. Oleh karena itu kalau Sumitronomics ingin jalan harus kembali ke UUD 45 asli. Di mana Prabowo dengan cita-citanya ini itu menginginkan Indonesia adalah tenang, setenang seperti pasal 33 itu demi kemakmuran, hilirisasi, berdikari di atas kaki sendiri, politik bebas aktif, dan kepribadian yang berkebudayaan. Itu dari saya. Politik. Nama saya Kombes AKBP AKBP. Purnawirawan Dr. Raffi Udin SHMSI. Pak Raffi Udin Ya, ya. Raffi Udin saat ini sebagai dosen tetap di Universitas Sulawesi Tenggara. Oh, Sumatera ya. Semoga niat kita pada hari ini bisa berlangsung Amin. sampai deklarasi Ini Pak ya, selanjutnya. Pak tanya. Bagaimana supaya deklarasi ini bisa berjalan dan kemudian yang paling utama bagaimana supaya bisa sesuai dengan aturan hukum. Ya minimal kita membuat dulu badan hukum. Setelah kita buat badan hukum, selanjutnya kita membentuk badan-badan sesuai dengan proyek bidangnya agar bagaimana supaya ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Demikian. Bagaimana supaya deklarasi ini bisa berjalan dan kemudian yang paling utama bagaimana supaya bisa sesuai dengan aturan hukum. Ya minimal kita membuat dulu badan hukum. Setelah kita buat badan hukum, selanjutnya kita membentuk badan-badan sesuai dengan proyek bidangnya agar bagaimana supaya ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Demikian. Sulawesi Selatan sendiri Bapak membawa berapa anggota untuk ikut deklarasi ini sendiri? kebetulan yang ada di Jakarta ini ada yang dari Sulawesi di Tenggara, ada dari Manado, apa semua kebetulan ketemu untuk hadir di tempat ini. Alhamdulillah kita ini bersepakat kalau yang seperti itu saya kira kita respons yang terbaik ke depan untuk membantu pemerintah di Indonesia ini. Saya kira begitu. Bapak,